Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Sakina ingin menyampaikan laporan kegiatan magang saya untuk mata kuliah praktik magang di kelas NK2 2020. Sebelum itu, mari kita membahas sedikit tentang pengertian dan tujuan magang. Nah, magang itu suatu program untuk belajar dan berlatih kerja secara langsung di suatu perusahaan atau instansi yang dipilih, atau juga bisa dipilihkan oleh instansi atau dipilihkan oleh kampus atau sekolah selama beberapa waktu. Ini waktunya bervariasi tergantung dari instansi kita berasal. Ada yang minimal 2 atau 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung dari instansi asal. Untuk kampus kita, untuk prodi kita itu kan 1 bulan. Nah, untuk mungkin yang lainnya di kampus lain mungkin ada yang 2 atau 3 bulan atau 6 bulan. Nah, untuk tujuan kegiatan magang, tentu yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan kita, sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan. Kemudian juga karena dunia perkuliahan dan dunia kerja itu memiliki perbedaan, ini magang juga bisa menjadi sarana kita untuk meningkatkan kesadaran kita akan lapangan atau dunia kerja. Sekaligus juga untuk mempersiapkan karir kita di masa depan. Karena tentu biasanya karir instansi magang yang dipilih tentu berkaitan dengan minat ataupun tujuan mahasiswa untuk kuliah. Kemudian selain itu, poin plus magang itu juga untuk bertujuan sebagai peluasan jaringan profesional yang nantinya akan mempermudah mahasiswa setelah lulus nanti untuk mendapatkan pekerjaan. Baiklah, untuk tempat magang yang saya pilih yaitu di Grand Basco Hotel Padang. Uh, Dikarenakan lokasinya terletak di Padang, yaitu dekat dengan kampus dan juga kos saya. Selain itu juga karena strategis dekat dengan bandara, salah satu hotel yang dekat dengan bandara. Jadi mungkin akan banyak pendatang dari luar daerah maupun luar negeri yang akan datang ke hotel ini. Kemudian selain itu hotel ini juga menarik karena selama ini saya sering ke mall yang di sebelah hotelnya itu, namun karena mungkin tertutup jadi tidak terlalu kelihatan bagaimana kehidupan ada di hotel itu. Jadi saya tertarik dengan hal itu karena biasanya hanya ada mobil-mobil depan yang parkir dan tidak terlalu ramai pengunjung yang datang. Tapi ternyata berbeda setelah saya magang di sana. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu job desk saya selama magang di Hotel Basco. Jadi saya berada di bagian front office, lebih tepatnya di bagian resepsionis. Jadi tugas saya itu berkaitan tentang dengan reservasi, persiapan sebelum tamu check-in, pelayanan tamu check-in, check-out, dan registrasi. Untuk reservasi itu berkaitan dengan sebenarnya saya lebih banyak membantu senior kerja saya di sana untuk mempersiapkan seperti voucher-voucher tiket yang sudah dipesan oleh tamu melalui aplikasi partner yang online itu. Kemudian juga persiapan tamu sebelum check-in itu seperti persiapan kunci kamar, voucher, dan hal-hal lain seperti kartu untuk kunci kamar. Kemudian pelayanan tamu check-in ketika tamu datang untuk registrasi data diri, pemberian kunci kamar. Kemudian untuk pelayanan tamu check-out nanti untuk pengembalian kartu kunci kepada kami, dan juga untuk pelayanan seperti voucher gratis parkir. Kemudian untuk registrasi ini lebih ke uh, restoring atau untuk menyimpan file-file registrasi yang nanti akan digunakan untuk laporan keuangan mingguan kepada pihak akunting. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi foto kegiatan saya selama magang di hotel. Untuk foto pertama di bawah ini ada counter yang biasa saya berdiri standby di lobby. Kemudian biasanya saya memang bekerja standby di lobby untuk melayani, untuk melakukan job desk saya yang saya sebutkan tadi. Seperti di foto yang tengah ini saya sedang melakukan check out tamu secara online di sistem komputer hotel. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya itu ada salah satu job desk saya berkaitan dengan pelayanan tamu check out. Itu nanti akan ada yang namanya expected departure, itu uh, untuk menginformasikan tamu apakah ingin check out atau extend di hari itu.
Nah, selanjutnya ini juga ada dokumentasi foto bersama dengan front office team. Tidak, meskipun tidak semuanya sih, masih ada beberapa yang tidak hadir di sesi foto ini. Dimulai dari yang paling tengah itu ada manajer dari front office. Kemudian nanti di sebelah itu ada supervisor saya namanya Kak Laura, itu yang ngampu saya selama di sana. Ada juga beberapa karyawan front office resepsionis lainnya. Dan ada juga bagian bellboy, ada 2 bellboy di sini dan satu anak magang di bagian bellboy juga. Jadi di front office itu ada manajer, duty manager, supervisor, karyawannya, dan juga bellboy. Jadi bellboy juga termasuk ke dalam front office. Nah, selanjutnya itu tentang ilmu yang relevan atau ilmu yang paling penting dipakai selama saya magang di bagian resepsionis itu. Yang pertama itu kemampuan komunikasi, of course, karena saya akan berkomunikasi dengan tamu mengenai kebutuhan yang mereka inginkan, nanti juga request dari mereka, dan juga berkaitan dengan kemampuan problem solving. Karena segala komplain ataupun apapun informasi yang ingin disampaikan oleh tamu diarahkan diberitahukan kepada kami front office terlebih dahulu, nanti baru kami koordinasikan dengan departemen lainnya seperti housekeeping atau IT mengenai request atau masalah yang dihadapi tamu selama menginap di hotel. Contohnya misalnya ada tamu yang komplain tentang kebersihan kamar, akan lapor ke kami, nanti kami akan memberitahukan kepada departemen housekeeping untuk menanggujawabi hal tersebut. Kemudian juga selain itu juga pemahaman budaya, karena kan tamu yang datang kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, makanya dibutuhkan pemahaman budaya yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian juga keterampilan organisasi dan manajemen waktu. Ini sangat penting apalagi ketika tamu itu sedang sangat ramai. Jadi ini berkaitan dengan hal yang saya sebutkan sebelumnya bahwa eh, dari luar tuh tampak memang sedikit sekali kehidupan di sana, tapi ternyata di dalamnya tuh sangat ramai. Apalagi waktu sedang penuh-penuhnya itu butuh sekali efisiensi waktu agar tidak ada yang merasa dirugikan di sini. Lalu selama pelaksanaan kegiatan magang tentu ada tantangan yang saya hadapi. Yang pertama itu tidak percaya diri. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan yang saya miliki karena tidak ada briefing yang dilaksanakan sebelum magang dimulai, dan juga memang dari awal saya hampir sama sekali tidak memiliki ilmu mengenai perhotelan. Jadi saya merasa tidak percaya diri dan juga karena kurangnya pengetahuan yang saya miliki waktu itu. Selain itu saya juga saya juga sebagai jiwa yang introvert begitu agak sulit untuk mempertahankan energi sama seharian untuk melayani tamu-tamu yang datang. Namun tentu saya bisa menghadapinya dengan untuk masalah tidak percaya diri, tentu itu adalah masalah di diri saya sendiri untuk lebih mempunyai confidence yang mantap karena memang butuh confidence untuk untuk melayani tamu-tamu yang datang. Dan untuk kurangnya pengetahuan tentu saya berusaha untuk keep up dengan ilmu-ilmu yang saya ketinggalan. Jadi tentu ada juga bantuan dari teman magang saya yang sudah lebih dulu magang di bagian resepsionis. Jadi dia membantu saya untuk menjelaskan mengenai uh, ilmu-ilmu tentang atau istilah-istilah khusus tentang perhotelan terutama di bagian front office. Kemudian saya juga belum terbiasa dengan peraturan magang. Ini berkaitan dengan sebenarnya dengan seragam karena di situ menggunakan high heels begitu yang ukuran 5 cm. Nah, saya tidak terbiasa menggunakan heels, jadi itu tantangan bagi saya. Sampai ada sedikit luka-luka di kaki saya, namun itu tidak apa-apa karena lama-lama saya sudah terbiasa. Awalnya saya menggunakan vest terluka, lalu juga lama-lama saya nanti sudah terbiasa dengan seragam tersebut.
Nah, akhirnya sampai ke bagian saran. Jadi, yang pertama itu dikarenakan tidak adanya briefing sebelum magang dilaksanakan, ini kan menjadi kekurangan yang, hendaknya diperbaiki untuk pihak hotel untuk ke depannya. Karena saya berada di bagian front office, jadi jika saya langsung melakukan kesalahan di depan tamu, jadi tamu akan langsung mengecap hotel ini, bukan nama saya sendiri, tapi nama hotel ini menjadi berpengaruh begitu. Jadi saya harap untuk kedepannya akan ada briefing sebelum magang dilaksanakan, seperti aturan seragam, hal-hal basic yang harus dilakukan. Jadi di sila peraturan kan ada yang namanya Verendel. Nah, itu lebih baik dilakukan sebelum magang dilaksanakan agar semuanya lebih aman begitu tanpa harus memperlihatkan kesalahan yang ya memang wajar namun bisa dihindari gitu karena dengan adanya briefing sebelum magang dilaksanakan. Kemudian dari pengamatan saya terhadap komplain tamu yang sering datang ke counter itu mungkin diperlukan karyawan yang lebih terutama di bagian seperti housekeeping karena menyesuaikan kebutuhan efisiensi waktu. Karena juga banyak sekali komplain tamu terhadap kesiapan kamar yang kadang terlambat dari waktu yang biasanya. Itu sebenarnya ini di luar kuasa saya karena ini di bagian housekeeping. Jadi menurut pengamatan saya itu mungkin diperlukan karyawan di bagian housekeeping terutama di bagian room boy. Baiklah, untuk kesimpulan dari kegiatan magang saya hari ini, yaitu bahwa magang sangat penting bagi mahasiswa, terutama untuk pelaksanaan kependidikan. Karena untuk mahasiswa pendidikan kan ada yang namanya PPL ya, atau sejenisnya itu. Jadi untuk anak-anak pendidikan, butuh sekali magang ini untuk prospek masa depan mereka di dunia kerja. Kemudian, magang selain itu juga bisa menjadi tempat kita untuk mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari selama perkuliahan. Nah, juga sekaligus untuk mengenal dunia kerja itu bagaimana. Eh, Kemudian yang ini berkaitan dengan kurikulum di prodi kita. Jadi magang itu memang benar dilaksanakan ketika libur semester agar tidak mengganggu perkuliahan mahasiswa. Lalu saya juga memberikan saran untuk magang itu minimal 2 bulan karena 1 bulan eh, tidak tahu banyak hal yang bisa didapat dan untuk seperti bonding eh, relation dengan instansi pun masih kurang sekali waktunya. Kemudian, pelaksanaan magang tidak harus persis sesuai stereotipe program studi. Misalnya, untuk anak sastra Inggris mungkin bakal fokus, kalau mungkin bagi orang awam kan pasti seperti, oh berarti berkaitan dengan karya sastra dong, novel, drama gitu. Tapi ternyata tidak. Yang penting ada uh, ilmu yang dari mata kuliah yang kita pelajari yang bisa kita aplikasikan ke dunia kerja itu sudah bisa diterapkan gitu di pelaksanaan magangnya. Baik semuanya, itulah laporan kegiatan magang saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya juga mohon maaf karena jika terdapat kesalahan di dalam video saya dan juga saya mohon maaf karena saya spellnya acak di video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.